Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu Iya Sa'diyah dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Kali ini untuk 1 tahun ke depan kalian akan bertemu dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran yang pertama, Ibu akan menyampaikan tentang teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Mari kita pelajari. Dalam teks laporan percobaan yang pertama akan Ibu sampaikan tentang bagaimana cara mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Sebelumnya akan Ibu sampaikan apa sih itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan itu nama lainnya adalah eksperimen, merupakan teks yang berisi paparan data secara terperinci hasil dari praktek, pengamatan, atau penelitian. Nah, teks laporan percobaan ini bisa ditulis berdasarkan percobaan data setelah mengamati, selesai melakukan percobaan atau penelitian. Untuk membandingkan antara teks laporan percobaan dengan jenis teks lain akan Ibu jelaskan atau akan Ibu sampaikan dengan jenis teks lain. Yang pertama ada teks deskripsi. Teks deskripsi itu sudah dipelajari oleh kalian pada saat kelas 7, yaitu merupakan teks di mana gagasan utamanya itu menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa. Nah, di dalam peristiwa ini sehingga seorang pembaca itu seolah-olah merasakan langsung apa yang diungkapkan dalam teks tersebut. Dalam teks deskripsi ini sifatnya adalah khusus atau subjektif. Yang kedua ada teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi mengenai proses sebab dan akibat atau mengapa dan bagaimana kejadian itu terjadi, baik dalam pengetahuan, sosial, budaya, atau alam, serta kejadian yang lainnya. Biasanya ini terjadi dalam fenomena alam. Jadi kalau dalam teks itu menjelaskan tentang terjadinya fenomena alam, maka teks tersebut disebut sebagai teks eksplanasi. Apa perbedaan dari ketiga teks tersebut? Perbedaannya adalah teks laporan itu merupakan teks yang membicarakan secara umum. Kalau teks deskripsi itu teks yang membicarakan atau menulis sesuatu hal yang khusus atau subjektif. Kalau teks eksplanasi itu adalah teks yang membicarakan tentang sebab akibat terjadinya fenomena alam atau sesuatu itu bisa terjadi. Baiklah anak-anak, setelah mengidentifikasi jenis teks laporan percobaan, kita lanjutkan. Yang kedua adalah menyimpulkan informasi laporan percobaan. Apa itu menyimpulkan? Menyimpulkan kata dasarnya ada simpulan. Simpulan itu apa? Simpulan adalah pendapat akhir dari suatu uraian yang isinya berupa informasi berupa fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap objek. Langkah menyimpulkan informasi dari teks sebuah laporan, itu yang pertama kalian baca laporan percobaan itu dengan seksama dari awal sampai akhir. Kemudian sebutkan kira-kira tentukan temanya apa dari laporan tersebut, tentang apa. Jadi laporan percobaan itu tentang laporan apa. Yang kedua adalah tentukan subjek dari laporan percobaan itu. Kemudian tentukan ide pokoknya. Setiap paragrafnya bagaimana, catat beberapa informasi dari setiap paragrafnya. Kemudian rangkaikan ide pokok dari informasi tersebut menjadi sebuah teks singkat sehingga itu adalah merupakan sebuah simpulan. Buat kalimat menggunakan kata-kata yang baku dan disusun menjadi kalimat yang efektif. Kalimat simpulan dari sebuah teks percobaan bisa kalian buat di sini. Contohnya diantaranya begini ya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang. Nah, tentang apa tuh kalian baca percobaannya tentang apa? Dituliskan di situ, dapat disimpulkan sebagai berikut. Kalian bisa menyimpulkannya, bisa dilihat dari hasil dan tujuan dari laporan percobaan tersebut. Yang kedua, boleh kalian menulis penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti terkait apa percobaannya itu tentang apa. Maka dapat ditarik simpulan. Nah, simpulannya kira-kira bagaimana setelah kalian membaca dari sebuah teks laporan tersebut. Dan seterusnya. Ini contoh-contoh kalimat yang dapat kalian gunakan untuk membuat sebuah kalimat simpulan. Di sini ada hasilnya dari pembuatan percobaan dari membuat telur asin itu seperti apa.
Nah, simpulkan. Kalian kira-kira simpulannya apa dari laporan percobaan tersebut? Dilihat dari tujuannya, dilihat dari alat bahannya, dari langkah-langkahnya sampai hasilnya apa, kemudian buatlah simpulan dari laporan tersebut. Di sini ada hasilnya dari pembuatan percobaan dari membuat telur asin itu seperti apa? Nah, simpulkan. Kalian kira-kira simpulannya apa dari laporan percobaan tersebut? Dilihat dari tujuannya, dilihat dari alat bahannya, dari langkah-langkahnya sampai hasilnya apa, kemudian buatlah simpulan dari laporan tersebut. Anak-anak, mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalian memahami dan mengerti dari slide-slide yang sudah Ibu sampaikan. Nanti kalian diuji coba untuk mengerjakan tugas. Nantinya kalian lihat di Google Classroom tugasnya. Kemudian nanti bisa dikumpulkan, batas waktu Ibu tunggu sampai pukul 12. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.